Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kelvin Andi Setiawan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sholat dalam perjalanan. Sholat dalam perjalanan mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri dan saya akan menguraikannya sebagai berikut. Yang pertama ada mengqashar sholat yang jumlah rakaatnya 4. Allah berfirman, Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahu ang taqsuru minas sholati in khiftum an yaftikumul ladzina kafaru. Yang artinya, apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholatmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Surat An-Nisa ayat 101. Mazhab Hambali berpendapat bahwa hukum mengqashar sholat adalah mubah. Namun, qashar lebih baik daripada mengerjakannya dengan penuh. Demikian juga pendapat mazhab Syafi'i. Jika perjalanan tersebut sudah menempuh jarak yang diperbolehkan mengqashar sholat. Jarak yang diperbolehkan mengqashar sholat. Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Baihaqi meriwayatkan dari Yahya bin Yazid, ia berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin Malik mengenai hukum mengqashar sholat. Jawabannya, apabila Rasulullah SAW mengadakan perjalanan sejauh 3 mil atau 3 farsakh, beliau sholat sebanyak 2 rakaat. Namun Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Baqi berkata, hadis ini tidak sahih dan paling tegas dalam menjelaskan jarak perjalanan yang diperbolehkan mengqashar sholat. Sebagaimana yang sudah lazim diketahui, 1 farsakh sama dengan 3 mil. Dengan demikian hadis Abu Said ini menghilangkan keraguan yang terdapat dalam hadis Anas. Di samping menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengqashar sholat apabila beliau berpergian dalam jarak waktu minimum sejauh 3 mil. 1 farsakh sama dengan 5.541 meter. Sedangkan 1 mil sama dengan 1.748 meter. Ada yang menyatakan bahwa jarak minimum mengqashar salat adalah 1 mil. Sebagai landasannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Syabbah dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar. Pendapat inilah yang dianut Ibnu Hazm. Tidak diperbolehkan mengqashar salat apabila jarak perjalanan kurang dari 1 mil. Ibnu Hazm mengumpulkan dalilnya bahwa Rasulullah SAW pergi ke Baqi untuk memakamkan jenazah. Setelah itu beliau keluar menuju satu tempat di luar permukiman untuk membuang hajat dan sholat. Namun beliau tidak mengqashar sholat. Adapun syarat yang dikemukakan oleh sebagai ulama fikih bahwa mengqashar sholat hanya diperbolehkan dalam perjalanan jauh dengan jarak minimum 2 atau 3 mahalah tempat pemberhentian. Pendapat ini dapat disanggah dengan uraian yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Qasim Al-Qarqi dalam buku Al-Mughni. Dalam buku tersebut, dia berkata, aku tidak menentukan satu dalil pun yang mendukung pendapat ulama-ulama tersebut, sebab keterangan sahabat dalam masalah ini saling bertentangan satu sama lain, hingga tidak dapat dijadikan sebagai dalil. Sebagaimana diketahui, pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bertentangan dengan pendapat mereka, meskipun pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas sandra dengan pendapat para imam tersebut, tapi perkataan para sahabat tidak dapat dijadikan sebagai dalil jika bertentangan dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Dengan demikian, ukuran minimum satu perjalanan yang mereka tetapkan dengan sendirinya tidak dapat diterima karena 2 alasan. Yang pertama, pendapat tersebut bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan bertentangan dengan zahir firman Allah
Allah Subhanahu wa taala yang membolehkan mengqashar sholat bagi siapapun yang mengadakan perjalanan di permukaan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabatum fil ardi falaisa 'alaikum junahu an taqsuru minas shalah." Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu. Dengan demikian, zahir ayat tersebut masih mencakup segala macam jenis perjalanan tanpa melihat jauh dekatnya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, seorang yang berpergian dibolehkan mengusap sepatu selama 3 hari adalah yang menjelaskan waktu diperbolehkan mengusap sepatu tersebut tidak dapat dijadikan sebagai hujah dalam masalah ini. Kedua, menetapkan batas ukuran jarak dalam satu perjalanan merupakan permasalahan yang aksiomatis. Perjalanan yang hanya ditentukan oleh syariat Islam dan boleh digugat. Saja ada tempat yang diperbolehkan mengqashar sholat. Orang yang berpergian diwajibkan menyempurnakan pelaksanaan sholatnya terlebih dahulu sebelum melintas perumahan yang berada di kawasan atau daerah di mana dia tinggal. Ibnu Munzir berkata, aku tidak menjumpai satu hadis pun yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengqashar sholat ketika hendak melaksanakan perjalanan, kecuali setelah keluar dari Madinah. Sebagian ulama generasi Islam terdahulu berpendapat bahwa orang yang telah berniat hendak berpergian, dia boleh mengqashar sholatnya meskipun masih berada di rumahnya. Kapan musafir harus melaksanakan sholat dengan rakaat penuh? Orang yang berpergian dibolehkan mengqashar sholatnya selama masih ada dalam berpergian. Jika dia bermukim di satu tempat karena ingin menyelesaikan urusan, dia tetap diperbolehkan mengqashar sholatnya, sebab hingga pada saat itu dia masih dianggap musafir meski terpaksa harus bermukim untuk beberapa tahun lamanya. Jika dia berniat mukim di satu tempat dalam jangka waktu tertentu, menurut pendapat terkuat yang dipilih oleh Ibnu Qayyim, dia niat bermukim tersebut tidak mengeluarkan dirinya dari status sebagai musafir, baik dalam waktu yang lama ataupun hanya sementara, selama dia tidak berniat hendak menjadi penduduk setempat. Dalam hal ini, para ulama mempunyai beberapa pendapat yang kemudian diringkas oleh Ibnu Qayyim dalam satu pembahasan dengan memperkuat pendapatannya sendiri. Bermukim dalam perjalanan selama 19 hari, kami tetap mengqashar sholat, dan jika lebih dari itu kami sholat dengan rakaat penuh. Menurut Imam Ahmad, maksud Ibnu Abbas di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermukim di Mekah selama 19 hari sejak terjadi penaklukan kota Mekah. Padahal sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermukim di Mekah selama penaklukan selama 18 hari, sebab beliau akan melanjutkan perjalanan menuju Hunain dan di sana beliau tidak berniat untuk bermukim. Hadis ini terkait mukimnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ada yang mengatakan bahwa maksud Ibnu Abbas adalah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermukim di Tabuk, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermukim di Tabuk selama 20 hari. Selama itu pula beliau mengqashar sholat. Haji riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Demikian juga ketika bermukim di Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermukim untuk menanti kedatangan musuh, karena jarak antara Tabuk dengan tempat kediaman musuh sangatlah jauh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya mengetahui bahwa waktu, tempat, hari tidak cukup untuk melaksanakan misi seperti ini. Demikian juga ketika Umar bermukim di Azerbaijan selama 6 bulan, dan selama itu pula dia tetap mengqashar sholat karena terjebak salju. Sebagaimana yang sudah lazim diketahui, salju seperti ini tidak akan meleleh dan mencair selama
waktu 4 hari hingga dapat dilalui. Demikian pula dengan Anas yang bermukim di Syam selama 2 tahun serta sahabat-sahabat yang bermukim di Ramharmuz selama 7 bulan dengan tetap mengqashar sholat. Tentulah mereka paham bahwa mengepung musuh dan berperang tidak cukup dalam waktu 4 hari. Selain itu, sahabat-sahabat Imam Ahmad menyatakan bahwa jika seseorang bermukim untuk berjihad ditahan oleh pihak penguasa atau karena sakit diperbolehkan mengqashar sholat. Apakah dia dapat mengira mukimnya tersebut akan berlangsung lama atau hanya sementara? Pendapat inilah yang benar, tapi anehnya mereka mengupakan syarat yang sama seperti tidak bersumber dari Al-Quran, Sunnah Rasulullah, ijma, dan tidak pula bersumber pada amalan sahabat. Lebih lanjut, mereka mengupakan satu syarat. Mereka berkata, dalam keadaan seperti ini, seorang harus memperkirakan apakah dengan mukim selama waktu yang ia diperkirakan urusannya akan tetap menyelesaikan dalam waktu yang tidak menghapuskan hukum musafir. Dengan kata lain, dalam waktu kurang dari 4 hari. Imam Malik dan Syafi'i berkata, jika seseorang berniat mukim lebih dari 4 hari, maka dia wajib memenuhi rakaat dan pelaksanaan sholatnya. Sebaliknya, jika kurang dari tempo tersebut, diperbolehkan mengqashar sholatnya. Abu Hanifah berpendapat, jika seorang musafir berniat mukim selama 15 hari, maka diwajibkan baginya memenuhi rakaat pelaksanaan sholatnya. Dan jika kurang dari tempo tersebut, maka dia diperbolehkan mengqashar. Ini juga merupakan pendapat Lais dan Sa'ad. Pendapat ini diriwayatkan dari 3 orang sahabat, yaitu Umar, Abdullah bin Umar, dan Ibnu Abbas. Bagaimanapun, 4 imam mazhab sepakat jika seseorang bermukim karena ada satu keperluan yang harus diselesaikan, dan selama menunggu dia terus berharap bahwa urusannya segera selesai dan dia berkata, aku akan pulang hari atau esok, maka selama itu pulalah dia dibolehkan mengqashar sholatnya. Beberapa dengan salah satu pendapat Imam Syafi'i yang menegaskan bahwa dalam keadaan seperti ini seseorang diperbolehkan mengqashar sholat selama 17 atau 18 kali. Jika lebih dari itu, dia wajib sholat dengan menyempurnakan sholat rakaatnya. Selanjutnya ada sholat sunnah perjalanan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa sholat sunnah diperbolehkan bagi orang yang mengqashar sholat karena berpergian. Dalam hal ini hukumnya tidak makruh, baik sholat sunnah rawatib maupun sholat sunnah yang lain. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah mandi di rumah Ummu Hani pada hari penaklukan kota Makkah. Lalu beliau sholat sebanyak 8 rakaat. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW menunaikan sholat di atas kendaraan beliau dengan menghadap ke arah yang dituju kendaraannya dan dengan memberi syariat kepala. Hadis yang diriwayatkan oleh Hasan dan Ibnu Umar telah dipadukan maksudnya oleh Ibnu Qudamah dalam satu titik tertentu, bahwa hadis yang menyatakan tidak ada salahnya bila dilakukan sholat sunnah ketika berpergian, sedangkan hadis Ibnu Umar tidak ada salahnya pula bila ditinggalkan. Selanjutnya ada hukum berpergian pada hari Jumat. Tidak ada larangan untuk berpergian pada hari Jumat dengan syarat belum masuk waktu sholat Jumat. Umar pernah mendengar seseorang berkata, seandainya hari ini bukan hari Jumat, tentulah aku sudah berangkat berpergian. Mendengar itu Umar berkata, pergilah, hari Jumat tidak pernah menghalangi seseorang untuk berpergian. Abu Ubaidah pernah berpergian pada hari Jumat tanpa menunggu tibanya waktu sholat Jumat terlebih dahulu. Zuhri hendak berpergian pada waktu pagi hari Jumat dan begitu ada orang yang menegurnya, dia menjawab, Rasulullah SAW pernah berpergian di hari Jumat. Itulah presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.